Kita tiba di segmen akhir dua sisi, saya mau ke Pak Taufik Damas tadi yang disampaikan Bung Pigai bahwa dia mengkritik juga nih untuk PBNU nih. Kalau zaman Gus Dur dia masih bisa menerima lah ya gitu ya. Tapi sekarang apa yang bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan, melakukan upaya diplomasi dari 5 orang kader NU ini? Sebetulnya pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Pigai tentang apa hubungan diplomatik atau upaya-upaya diplomasi. Tidak ada yang lebih hebat dari negara kan. Jadi itu urusan negara, kalau negara aja nggak mampu apalagi masyarakat sipil. Sikap solidaritas itu kan memang ada dua. Pertama solidaritas reaksioner seperti saudara-saudara kita yang mungkin demo, doa bersama, menggalang donasi itu sah juga, bagus gitu loh. Ada yang solidaritas yang sifatnya humanitarian, lebih pada pendekatan-pendekatan kemanusiaan, upaya dialog dan lain sebagainya. Cuman kalau orang seperti Netanyahu itu sudah dijadikan atau dinyatakan sebagai penjahat perang oleh ICC, maka bagi saya maka bagi saya sebetulnya dialog lintas iman itu tidak relevan kalau mereka menggagasnya gitu loh. Jangan-jangan itu hanya kamuflase saja gitu loh. Di satu sisi melakukan kejahatan, di sisi lain kok ngajak orang ayo umat lintas agama hidup rukun damai gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa rukun damai kalau lihat saudara-saudara kita gitu loh. Ternyata dibantai gitu loh. Saudara ini bukan cuma karena sama-sama Islam. Kalau saya termasuk orang yang humanis, siapapun kalau diperlakukan tidak adil, saya pasti berada di posisi orang-orang yang diperlakukan tidak adil begitu loh. Artinya yang dilakukan oleh Israel itu apa? Dengan tidak sesuai perkataan dengan perbuatannya juga kan? Iya gitu loh. Jadi harusnya kalau ingin bersahabat ya stoplah itu kegiatan yang 10 bulan terakhir ini belum berhenti-berhenti itu loh. Korbannya sudah luar biasa, masyarakat sipil yang jadi korban banyak. Maka tidak ada kata lain bagi saya, stop gitu. Melalui forum ini saya minta didengar atau tidak didengar, stop kegiatan kejahatan yang ada di Gaza itu, stop itu. Oke, kita juga ingin menampilkan ya, Bu Anggia. Jadi gini, ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, jauh lebih maju. Yaitu misalnya langkah yang paling utama dan posisi negara sudah jelas terhadap Palestina. Sekarang langkah berikutnya bagaimana menciptakan perdamaian. Maka sebenarnya bisa merancang Jakarta Informal Meeting yang menghadirkan Hamas dan Fatah bersatu dulu. Dulu ya, setelah mereka bersatu dipersatukan, baru nanti saya tidak tahu nanti pasti dibantah. Tapi itu pemahaman kami yang di dunia internasional itu kami tahu dua partai yang sedikit bertentangan. Saya tahu bahwa ketika Ismail Haniyah pimpin Hamas, dia begitu welcome terhadap Fatah. Tapi begitu Fatah yang menang, belum tentu Ismail Haniyah itu mau ingin join. Itu juga problem, karena itu disatukan dulu. Sesudah bersatu, baru selanjutnya bicara tentang perdamaian abadi yang ada di sana. Melawan Israel itu harus sekedar informasi, pengurus besar Nahdlatul Ulama itu sedang melakukan itu. Beberapa hari yang lalu itu ada kunjungan ke PBNU, Duta Besar Palestina di Indonesia. Dan dalam waktu dekat ini sedang mengundang tokoh penting dari Palestina untuk hadir ke Indonesia. Dan salah satu upaya untuk itu adalah bagaimana menyatukan antara Fatah dan Hamas. Jadi hal-hal yang sangat mungkin untuk kita cari jalan untuk menyelesaikan apa yang terjadi antara Palestina dengan Israel itu akan dilakukan dengan cara-cara yang tentu sekali lagi humanitarian dan dialog dengan kapasitas yang saya pikir kalau PBNU pasti punya kapasitas untuk itu. Oke, Mas Hussein, mungkin nggak tuh Jakarta Informal Meeting bisa menciptakan Jadi begini, saya pernah dalam satu forum ditanya oleh salah seorang audiens, Mas Hussein, kenapa Hamas Fatah ini nggak mau bersatu? Saya tanya balik, kata siapa Hamas Fatah nggak mau bersatu? Mana sumbernya? Gelagapan, nggak bisa jawab. Memang ini narasi-narasi dibangun sengaja dari Barat untuk memberikan dampak pesimisme terhadap Indonesia. Seolah-olah Hamas Fatah ini ya bertikai dengan sedemikian hebat. Saya minta contoh. Makanya sekarang akan saya jelaskan. Ketika Hamas menang, Fatah sering datang diundang Ismail Haniyah. Saya tahu. Sekarang saya minta contoh ketika Fatah menang, Ismail Haniyah dengan mereka datang ke rumahnya Fatah. Ada nggak contoh? Iya, jadi gini. Satu-satunya pemilu yang terjadi di Palestina itu tahun 2004-2005 gitu ya.
Hamas menang. Oke? 2006. Ya, 2006. Hamas menang. Kemudian Ismail Haniyeh menjadi Perdana Menteri. Saya nggak mau bahas yang jadul. Saya tinggal di Gaza 12 tahun. Teman-teman saya simpatisan Hamas, simpatisan Fatah. Mereka sholat di masjid yang sama. Kuliah di kampus yang sama. Ntar dulu, sabar. Kemudian mereka juga main bola di lapangan yang sama. Nah, 2012, saya saksi mata. Saya diundang, karena saya jurnalis, saya diundang oleh pihak Ismail Haniyeh ke rumahnya di pengungsian pantai barat Gaza. Di situ, para petinggi Hamas berkumpul di rumahnya Ismail Haniyeh. Untuk apa? Menyambut delegasi Fatah dari tepi barat. Datang mereka ke rumah Ismail Haniyeh, mereka diskusi, mereka berjabat tangan, mereka berpelukan, mereka membuat fakta namanya rekonsiliasi Palestina. Saat itu, dulu itu sebelum ini ada dualisme di Palestina. Di Gaza ada Menteri Pendidikan, di tepi barat ada Menteri Pendidikan. Sebelumnya. Setelahnya, setelahnya. Ketika Fatah menang, Ismail Haniyeh datang nggak ke sana? Enggak ada Fatah menang. Tidak bersatu. Memang tidak ada pemilu, enggak ada pemilu. Saya bilang. Pemilu terakhir itu tahun 2006. Hamas Ya. menang, setelahnya enggak ada pemilu lagi. Jadi enggak ada menang kalah setelahnya. Hanya sekali 2006. Hamas yang menang, setelahnya enggak ada lagi. Baik. Nah, entar dulu saya pastikan dikit lagi, Mbak ya. Nah, sejak penandatanganan rekonsiliasi itu akhirnya melebur semua. Ismail Haniyeh, apa kata dia? Mulai hari ini sebagai bentuk komitmen saya menanggalkan jabatan saya sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itu bersatulah di kalangan level politik. Baik. Nggak ada lagi dualisme di situ. Artinya sudah bersatu. Baik, Mas Hussein, sayang sekali ini waktunya habis. Tapi yang penting kita sama-sama ingin mengingatkan kembali masalah ini, masalah genosida dan tentunya dibutuhkan sensitivitas ya. Apapun tindakannya. Mudah-mudahan ini jadi koreksi juga Pak Taufik Damas untuk PBNU juga, dan masyarakat juga mengapresiasi permintaan maaf dan juga tindakan pencopotan tadi yang disampaikan oleh pihak PBNU. Baik, saya Dwi Anggia, saya harus akhiri dua sisi malam hari ini. Kita tutup, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.